Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Matematika SNPMTS kelas 7. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 4, segi 4 dan segi 3. Pokok bahasan yang saya akan jelaskan yaitu tentang jenis-jenis dan sifat-sifat segi 4. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Nah, bagian pertama yang saya akan bahas yaitu jenis-jenis segi 4. Pada gambar di sini ada beberapa jenis segi 4 ya. Jadi segi 4 itu mempunyai 4 sisi ya. Apa saja jenis segi 4? Yaitu pada gambar pertama yaitu persegi panjang ini ya. Ini 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Kemudian persegi yang berwarna kuning juga 4 sisi. Kemudian jajar genjang ini 4 sisinya. Selanjutnya trapesium, kemudian belah ketupat, dan yang terakhir layang-layang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat dari segi 4 yang tadi ya. Nah, yang pertama persegi panjang. Nah, perhatikan gambar di sini. Sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang manakah sisinya? Ya, yaitu sisi AB dan CD. Jadi sisi AB dan CD ini sama panjang dan sejajar. Selanjutnya, sisi AD dan BC ini sama panjang dan sejajar. Jadi ada dua pasang sisi ya, yang sama panjang dan sejajar. Sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yaitu sudut A, B, C, dan sudut D. Ini semua adalah sudut siku-siku. Jadi sama semua sudutnya ya 90 derajat. Sifat yang ketiga, yaitu kedua diagonalnya sama panjang. Yaitu diagonal ini ya, diagonal AC yang garis putus merah dengan diagonal BD ini sama panjang, berarti AC sama dengan BD. Nah, segi 4 berikutnya yaitu persegi. Bagaimanakah sifat-sifat persegi? Yang pertama, semua sisi-sisinya sama panjang. Berarti sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Ya, karena semua sisinya sama panjang. Jadi ini tandanya sama ya. Jadi sama panjang semua sisinya. Keempat sisinya ini sama panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yaitu sisi AB sejajar CD. AB sejajar dengan CD. Kemudian BC sejajar AD. BC sejajar AD. Ini ya. Yang ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Yang manakah sudutnya? Yaitu sudut A, sudut B, C, dan D. Ya, karena siku-siku maka dia 90 derajat. Jadi sudut A ini sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Yaitu besarnya 90 derajat. Yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang. Yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Jadi AC sama dengan BD. Selanjutnya, yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus sehingga, nah ini ya, kedua diagonalnya ini, diagonal AC dan BD ini berpotongan tegak lurus ya, sehingga sudut AOB yang ini ya, ini sama dengan BOC yang ini, dan sama dengan COD ini ya, dan sama dengan AOD. Ya, karena tegak lurus maka sudut-sudut ini 90 derajat. Selanjutnya kita pindah di jajar genjang. Jajar genjang, sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi yang manakah? Yaitu sisi AB dan CD. Ini ya, AB dan
CD. Ini berhadapan sama panjang dan sejajar ya, AB dan CD. Jadi ini sama dan sejajar. Selanjutnya sisi yang lain yaitu AD dan BC. AD dan BC ya, sejajar dan sama panjang ya. Jadi AD sama dengan BC dan AD ini sejajar BC. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Ini sudut A berhadapan dengan sudut C ya, jadi sama besarnya ini. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D, sama besarnya ya. Yang ketiga, memiliki dua diagonal sama panjang, yaitu diagonal AC yang garis putus merah dan diagonal BD. Yang keempat, jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut A berdekatan dengan sudut D. Jadi kalau dijumlahkan sudut A dengan sudut D ini harus 180 derajat. Demikian pula dengan sudut B dan sudut C. B dan C ini sudut berdekatannya. Jadi kalau dijumlahkan harus hasilnya 180 derajat. Selain itu juga sudut A dengan sudut B ini berdekatan juga ya. Jadi jumlahnya 180 derajat dan sudut C tambah sudut D juga 180 derajat kalau dijumlahkan ya. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, trapesium. Nah, trapesium ini ada tiga, yaitu yang pertama trapesium sama kaki. Kenapa sama kaki? Yaitu sisi yang ini AD ini sama dengan BC, atau kaki dari trapesium ini sama panjang. Jadi namanya trapesium sama kaki. Selanjutnya trapesium siku-siku. Kenapa dikatakan trapesium siku-siku? Karena di sini sudutnya, salah satu sudutnya ini siku-siku. Trapesium sembarang berarti panjang sisinya ini berbeda ya, tidak sama panjang ya, jadi berbeda. Bagaimana sifat-sifatnya untuk trapesium? Sifat yang pertama, memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar, yaitu ini ya, sisi AB sejajar CD. Jadi sisi atas sejajar sisi bawah. Ini ciri khas dari trapesium. Demikian pula pada gambar yang lain ini ya, sisi atas sejajar sisi bawah, AB sejajar CD. Sifat yang kedua, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180. Yaitu ini ya, sudut A tambah sudut D ini yang berdekatannya sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut B berdekatan sudut C, kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pindah di belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisi belah ketupat sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, sama panjang ini ya. Kemudian yang kedua, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi diagonal AC ini dan BD ini adalah sumbu simetri. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut berhadapan sama besar. Yang manakah sudut berhadapan? Yaitu sudut A sama dengan sudut C, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Yang keempat, kedua diagonalnya membagi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus, sehingga menyebabkan ya ini ya, kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Ini ya, misalnya OA sama dengan OC, kemudian OB sama dengan OD. Kemudian diagonalnya ini tegak lurus ya, AC tegak lurus BD, sehingga di sini ini siku-siku ya. Yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus ya, ini ya, tadi sudah dijelaskan, AC tegak lurus BD. Selanjutnya, sifat keenam, belah ketupat dapat menempati bingkainya menurut 4 cara, atau simetri putarnya sebanyak 4. Kemudian layang-layang. Sifat layang-layang, yang pertama, dua pasang sisi berdekatan sama panjang, yaitu yang sisi yang berdekatan AD dan CD ya. Jadi AD ini sama dengan CD. Kemudian sisi lain AB berdekatan dengan BC, jadi panjang AB sama dengan BC. Sifat kedua, sepasang sudut berhadapan sama panjang, yaitu yang berhadapan ya sudut A dengan sudut C. Jadi ini sama besar ya, sudut A dan sudut C sama besar. Sifat ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu yang ini ya, diagonal
BD. Ini sumbu simetrinya membagi dua layang-layang ini sama besar. Yang keempat, salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua sama panjang, yaitu OA. Ini ya, diagonal ini membagi dua sama panjang, yaitu OA sama dengan OC ya. Diagonal AC ini ya. Selanjutnya yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD di sini, sehingga menyebabkan di sini sudut siku-siku ya. Baik, demikian materi jenis-jenis dan sifat-sifat segi 4 pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.